Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Nah, untuk subtopik gaya gravitasi dan medan gravitasi itu anggap udah selesai karena kita udah diskusikan sebelumnya. Dan sekarang kita lebih fokus kepada gerak peredaran satelit dan gerak planet dalam tata surya. Gerak tersebut akan kita bahas lebih banyak lagi dalam bentuk hukum Kepler baik 1, 2 ataupun 3. Nah, untuk gerak peredaran satelit kita lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana menentukan persamaan kelajuan satelit mengitari planet. Nah, untuk referensi materi sendiri menggunakan buku fisika dari Pesona Edison. Oke. Selanjutnya kita akan berdiskusi lebih banyak lagi mengenai hukum-hukum Kepler. Jadi hukum-hukum Kepler yang dicetuskan oleh Johannes Kepler itu berbicara tentang konsep gerak planet mengitari matahari. Jadi ada 3 hukum Kepler. Hukum pertama Kepler itu berbicara tentang lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari itu berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Nah, semuanya pasti sudah tahu ya kan bentuk elips seperti apa. Ya, jadi bentuk elips itu sendiri adalah bentuk lingkaran di mana di ujung-ujungnya itu pepat ya, ada kedua ujungnya itu pepat. Next itu hukum kedua Kepler. Bunyinya adalah garis hayal yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama. Nah, untuk ilustrasinya silakan lihat gambar di sebelahnya, di mana bagian yang diarsir itu ialah luas daerah yang sama tersebut dengan interval waktu yang sama pula. Selanjutnya, hukum ketiga Kepler yang berbunyi kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari, atau lebih sering ditulis sebagai persamaan T1 kuadrat ya, T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2. Nah, di sini Miss akan jelaskan gimana sih mendapatkan persamaan dari hukum ketiga Kepler tersebut. Adakah hubungannya dengan hukum Newton dan lain sebagainya? Oke, misalkan ini matahari, ya matahari kita yang dikelilingi oleh banyak planet. Dan di sini Miss ambil satu planet aja, yaitu planet kita, planet Bumi, dengan jarak R terhadap matahari. Nah, jangan lupa karena ini gerak melingkar, maka akan terdapat gaya sentripetal sebagai efek dari gaya tarik si pusat lingkaran, yakni pusat gravitasi matahari. Nah, sesuai dengan materi sebelumnya, jika terdapat dua benda langit yang berdekatan, maka akan terdapat gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut, atau disebut dengan gaya gravitasi, dengan simbol Fg. Miss harap semuanya masih ingat ya persamaannya, dimana Fg itu sama dengan G gravitasi universal dikali dengan massa matahari dikali dengan massa planet per R kuadrat. Oke, selanjutnya mari kita ingat kembali konsep hukum Newton pada benda yang bergerak, di mana sigma F itu sama dengan MA, dan karena ini gerak melingkar maka kita menggunakan nilai sigma F sentripetal dan AS-nya itu percepatan sentripetal. Tinggal kita substitusikan nilainya ya untuk Fg, dan untuk percepatan sentripetal itu sendiri ya kita review kembali pada konsep gerak melingkar, di mana AS itu sama dengan kecepatan linier kuadrat per R. Kita substitusikan lagi ke persamaan utama ya, dan kita coret besaran yang sama. Oke, kita harus ingat kembali juga kalau nilai kecepatan linier itu sama dengan kecepatan angular atau kecepatan sudut dikali R. Lalu kecepatan angular itu sendiri adalah nilainya 2pi per T. Ya.
T. Di situ T capital sebagai periode. Nah, kita substitusikan nilainya dan kita kalkulasikan, dapatlah persamaan GM per R sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat dikali R kuadrat. Nah, kita pindah ruas, jadi hasil akhirnya menjadi T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per GM. Nah, nilai 4pi kuadrat per GM itu adalah nilai konstanta, jadi boleh kita ganti dengan nilai K. Dan inilah yang disebut dengan hukum ketiga Kepler. Oke, di sini Miss akan kasih keterangan ya, apa itu nilai T, di mana nilai T itu sendiri adalah periode revolusi planet dengan satuan second atau hari. Jadi ini tergantung dari soal. Terus R itu adalah jarak dari matahari ke planet dan satuannya itu bisa dalam meter atau kilometer, lagi-lagi ini tergantung di soal. Oke, sekarang Miss ada 2 contoh soal mengenai hukum ketiga Kepler ini. Ini soal ini Miss ambil dari buku Erlangga, halaman 340. Nomor 14 itu planet A dan B masing-masing berjarak rata-rata sebesar P dan Q terhadap matahari. Planet A mengitari matahari dengan periode T. Jika P itu sama dengan 4Q, maka planet B mengitari matahari dengan periode sebesar, jadi yang ditanya itu apa? Periode planet B. Nah, ini tulis dulu diketahuinya, jarak planet A itu P, jarak planet B itu Q, periode planet A itu T, dan nilai P itu sama dengan 4Q. Nah, kita bisa menggunakan persamaan hukum ketiga Kepler, di mana TA kuadrat per RA pangkat 3 sama dengan TB kuadrat per RB pangkat 3. Nah, kita substitusikan nilai yang sudah ada. Ya, setelah disubstitusikan, baru kita coret besaran yang sama. Jangan lupa untuk dikuadratkan terlebih dahulu. Ya, sehingga menghasilkan nilai periode planet B itu sama. Contoh soal kedua, 2 planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan jarak planet P dan Q itu adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari itu sama dengan 24 hari. Hitunglah periode planet Q mengitari matahari. Nah, jangan lupa kita harus menggarisbawahi keywordsnya terlebih dahulu untuk melihat apa yang diketahui dan apa yang ditanya pada soal, sehingga mempermudah kita mengerjakan soal ya. Gitu. Oke, di sini Miss tulis kembali diketahui ya, ini perbandingan antara jarak planet P dan planet Q itu 4:9. Dan periode planet P itu sama dengan 24 hari. Dan yang ditanya itu adalah periode planet Q. Oke, solusinya lagi-lagi kita menggunakan persamaan hukum ketiga Kepler yang bisa ditulis TP kuadrat per RP pangkat 3 sama dengan TQ kuadrat per RQ pangkat 3. Ya, tinggal substitusikan nilainya. Oke. RP itu sama dengan 4/9 kali RQ ya, berdasarkan soal. Jadi boleh kita ganti nilainya. Nah, keduanya 4:9 itu harus kita pangkat 3 kan, sedangkan RQ-nya tadi udah dicoret dengan sebelahnya. Sehingga dapat kita hitung ya, boleh pakai kalkulator, boleh juga dengan cara seperti ini. Dapatlah nilai TQ atau periode planet Q itu sama dengan 81 hari. Selanjutnya kita akan berbicara tentang gerak satelit mengitari suatu planet. Ya. Jadi di sini Miss akan jelaskan lebih detail gimana sih mencari nilai persamaan dari kelajuan suatu satelit mengitari suatu planet.
Dan lagi-lagi di sini Miss akan mengilustrasikan terlebih dahulu ya. Ini misalkan sebuah planet kita ya. Kita sebut saja ini bumi dengan suatu satelit yang mengitarinya. Anggap saja ini sebagai satelit Palapa ya. Nah, letak dari satelit ini adalah R dari pusat gravitasi bumi. Ingat, karena ini gerak melingkar, maka terdapatlah gaya sentripetal yang menarik si satelit ke arah pusat lingkaran, ya ini pusat gravitasi bumi. Oke, di sini Miss akan ilustrasikan kembali satelit lain dengan posisi yang berbeda. Di sini juga Miss akan tunjukkan bahwa si satelit ini memiliki kecepatan linier yang arahnya ke arah sana. Itu tanda panah sebagai arah. Dan kecepatan linier ini juga searah dengan percepatan tangensialnya. Sedangkan untuk percepatan sentripetal itu searah dengan gaya sentripetal. Harus diingat karena ini gerak melingkar, jadi dia memiliki kecepatan sudut atau kecepatan angular. Sesuai dengan konsep sebelumnya, bahwasanya ketika dua benda langit berdekatan, maka terdapatlah gaya tarik-menarik antara keduanya yang disebut dengan gaya gravitasi dengan persamaan sebagai berikut. Dan persamaan ini juga ada kaitannya dengan hukum Newton, khususnya hukum Newton kedua, di mana sigma F sama dengan ma. Dan karena ini gerak melingkar, maka F-nya itu adalah F sentripetal dan A-nya juga A sentripetal. Ya, karena jumlah gayanya hanya ada satu, yaitu gaya gravitasi, maka tinggal kita gantikan saja sigma Fx sama dengan Fg. Terus kita substitusikan nilai percepatan sentripetal, yakni kecepatan linier kuadrat per R, dan ini berlaku untuk gerak melingkar. Oke, sekarang kita coret besaran yang sama untuk mempermudah perhitungan sehingga menghasilkan persamaan Gm per R sama dengan V kuadrat, dan dimana V itu sendiri kalau kita pindah ruas kuadratnya menjadi akar Gm per R. Nah, persamaan ini juga bisa kita sederhanakan dengan mengganti nilainya menggunakan percepatan gravitasi, yakni nilai V sama dengan akar G sebagai percepatan gravitasi dikali R. Oke, ini keterangannya. Untuk V itu adalah kelajuan satelit ya, velocity, remember, dengan satuannya meter per sekon. Sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan ini nilainya tergantung dari planetnya. Serta R itu adalah jarak dari matahari, bukan matahari, maksudnya planet dan satelit ya, satuannya meter. Oke, di sini Miss punya contoh soal, lagi-lagi contoh soalnya dari Erlangga. Silakan dibuka buku Erlangganya untuk lebih jelas soalnya. Jadi ini ada soal dua satelit A dan B mengorbit sebuah planet yang sama dengan jari-jari orbitnya masing-masing berturutan R dan 2R. Jika kecepatan orbit satelit A adalah V, kecepatan orbit satelit B adalah... Oke, masih ingat nilai kecepatan satelit tadi? Ya, jadi nilainya adalah V sama dengan nilainya adalah V sama dengan akar G kali R, di mana G itu percepatan gravitasi dan R itu jaraknya. Nah, karena ini adalah perbandingan dua kondisi, maka tinggal kita bandingkan saja kecepatan satelit A dibandingkan dengan kecepatan satelit B. Yang membedakan hanya R-nya saja, 1R dan 2R. Untuk mempermudah perhitungan matematikanya, kita coret aja besaran yang sama sehingga menghasilkan perhitungan kecepatan satelit B itu sama dengan akar 2V. Nah, itu jawabannya. Next, contoh soal kedua. Sebuah peluru diluncurkan dari permukaan suatu planet yang bermasa M dan berjari-jari R. Kelajuan peluncuran yang diperlukan
jika peluru dinaikkan ke ketinggian 2R di atas permukaan planet. Kebayang ya, berarti jaraknya dari permukaan planet itu adalah 2R. Nah, di sini Miss ilustrasikan semisalnya peluru dilemparkan dari planet Bumi. Dia jaraknya itu 2R dari permukaan. Ingat, jarak dari permukaan bumi ke pusat bumi itu sendiri adalah R, ditambah lagi dengan 2R yang dari permukaan ke peluru, sehingga totalnya menjadi 3R. Nah, nilai kelajuan satelit tadi berdasarkan persamaan yang kita selesaikan itu adalah akar GM per R. Nah, tinggal kita gantikan saja R-nya menjadi 3R. Terus kita sederhanakan lagi, dapatlah GM per 3R dalam kurung ya pangkat setengah. Itulah jawabannya. Ya, ini jawabannya apa ya? E kalau